Pernahkah kamu mendengar perbandingan kuantitatif atau tes komparasi kuantitatif? Jika kamu sering mengerjakan soal CPNS atau sering melihat soal CPNS khususnya untuk bahasan TIU, maka teman pasti pernah melihat contoh soal tes komparasi kuantitatif. Terus apa itu tes komparasi kuantitatif? Tes komparasi kuantitatif adalah menentukan hubungan antara dua variabel, apakah lebih kecil, lebih besar, sama atau tidak berhubungan sama sekali. Jadi, tes komparasi kuantitatif atau perbandingan kuantitatif itu merupakan hubungan antara dua variabel yang ingin kita lihat. Apakah dia memiliki hubungan lebih besar sama dengan lebih kecil atau tidak memiliki hubungan sama sekali atau tidak sama dengan. Oke, di sini saya telah menyiapkan 3 soal mengenai perbandingan kuantitatif atau tes komparasi kuantitatif. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Jika X sama dengan 1/4 Y dan Y lebih kecil dari 0, maka di sini kita diminta untuk mencari perbandingan antara X dan Y. Apakah X lebih kecil daripada 0, X sama dengan Y, X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada X, atau X lebih besar daripada Y. Nah, kita ke pembahasannya. Di sini kita memiliki nilai X itu sama dengan 1/4 Y. Dan nilai Y-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, coba lihat teman-teman lihat. Di sini X itu sama dengan 1/4 Y. Dan Y-nya itu lebih kecil daripada 0. Berarti bisa diketahui bahwa nilai Y ini pasti dibawa dari 0. Nilai dibawa dari 0 pasti negatif. Lebih kecil daripada 0 itu pasti negatif 1, negatif atau 1/2, atau 1/100, dan seterusnya. Oke, coba kita masukkan nilainya. X sama dengan 1/4 dikali nilai Y-nya, coba kita masukkan min 1. Berarti X-nya sama dengan min 1/4. Berarti X-nya negatif 1/4. Berarti bisa disimpulkan bahwa X-nya itu lebih kecil daripada 0. Nilai X-nya itu lebih kecil daripada 0. Kenapa? Karena setelah kita uji, maka hasilnya itu negatif. Hasil dari X itu negatif. Coba kita uji ke persamaan lainnya. Ke bilangan lainnya. X sama dengan 1/4. Coba kita Y-nya ubah menjadi min 1/2. Berarti X-nya sama dengan min 1/8. Nah, ini tetap lebih kecil daripada 0. Jadi, X-nya itu pasti lebih kecil dari 0. Apakah itu min 1, min 1/4, min 1/2, dan seterusnya. Jadi, jawabannya itu adalah X lebih kecil daripada 0A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bila X dan Y bilangan bulat yang memenuhi X lebih kecil daripada 7 dan X lebih besar daripada 7 dan X lebih kecil daripada 9 dan Y-nya itu lebih besar daripada 6 dan lebih kecil daripada 8. Maka, nah ini sama seperti soal sebelumnya, kita diminta untuk menentukan apakah X-nya itu ya dan Y-nya negatif, X sama dengan Y, X lebih besar daripada Y, X lebih besar daripada Y. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ini pasti salah satunya lebih kecil. Ini lebih kecil. Lebih kecil. Oke.
lebih kecil daripada Y. Oke, kita lihat. Kita memiliki di sini X lebih kecil daripada X lebih besar daripada 7 dan lebih besar daripada dan lebih kecil daripada 9. Nah, dan Y lebih besar daripada 6 dan lebih kecil daripada 8. Oke, kita cari berapa nilai X-nya di sini. Huruf yang lebih kecil daripada 9 dan lebih besar daripada 7. Berarti satu-satunya adalah 8. Dan kita cari nilai Y-nya. Nilai yang lebih kecil daripada 8 dan lebih besar daripada 6. Berarti 7. Oke, bisa kita lihat bahwa X-nya itu sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 7. Berarti bisa disimpulkan bahwa X itu lebih kecil daripada X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y. Berarti jawabannya itu D. X lebih besar daripada Y. Kenapa X lebih besar dari Y? Karena X-nya itu nilainya 8 dan Y itu nilainya 7. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika P adalah bilangan habis dibagi 5 dan nilainya di antara 21 dan 29, sedangkan Q adalah bilangan yang habis dibagi 6 dan nilainya di antara 19 dan 29, maka pernyataan yang paling tepat adalah. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang paling tepat dari soal nomor 3 ini. Apakah 2Q lebih kecil daripada P, 2P lebih kecil daripada Q, dan seterusnya. Oke, kalau kita menemukan soal soal seperti ini, perbandingan kuantitatif yang berupa soal cerita, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat matematiknya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat. Jika P adalah bilangan habis dibagi 5 dan nilainya di antara 21 dan 29. Berarti nilai P ada di antara 21 dan 29. Berarti bisa disimpulkan seperti ini. 21 lebih kecil P lebih kecil dari 29. Dan P habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Oke, selanjutnya. Sedangkan Q adalah bilangan yang habis dibagi 6. Nilainya di antara 19 dan 29. Berarti nilainya di antara 19 dan 29. Berarti Y-nya lebih besar daripada 19 dan Y lebih kecil daripada 29. Dan Q-nya itu habis dibagi 6. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan matematisnya seperti ini, selanjutnya kita tentukan nilainya. Nilai dari 21 sampai 29. Jadi nilai dari 21 sampai 29 itu berapa? Nilai dari 21 sampai 29 berarti 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Nah, ini nilainya. Terus P-nya itu habis dibagi 5. Nah, yang habis dibagi 5 di antara nilai ini semua, 22 sampai 28 hanya 25. Karena 25 bagi 5 sama dengan 5. Berarti ini benar. Ini kan tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Ini juga tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Karena kenapa? Karena kalau dibagi 5 akan mendapatkan sisa. Salah satu-satunya yang habis dibagi 5 adalah 25. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai P-nya itu sama dengan, kita tulis saja di sini, P sama dengan 25. Atau kita tulis di depan sini saya. P-nya itu sama dengan 25. Oke. Selanjutnya, kita cari nilai Q-nya.
Nilai Q-nya itu di antara 19 sampai 29, berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, yang habis dibagi 6. Q yang habis dibagi 6. Satu-satunya yang bisa habis dibagi 6 hanya 24. Karena 20 itu tidak bisa. Pas 21, 22, 23 pasti memiliki sisa. 25, 26, 27, dan 28 itu pasti memiliki sisa. Jika dibagi dengan 6, maka satu-satunya yang habis dibagi 6 adalah 24. Berarti Q-nya itu sama dengan 24. Nah, kita bisa lihat apakah P ini lebih besar atau lebih kecil dari Q atau sama dengan atau sama. Nah, 25 itu pasti lebih kecil daripada 24. Berarti P lebih besar daripada Q. Berarti jawaban yang benar adalah D. Nah, teman-teman, jika mendapatkan soal seperti ini, yang teman-teman harus perhatikan adalah clue-nya saja. P adalah bilangan yang habis dibagi 5. Habis dibagi 5 di antara 21 sampai 29. Oke, 21 sampai 29 kita cari. Nilai yang habis dibagi 5, 21 sampai 29. Pasti satu-satunya cuma 25. Berarti langsung tulis P sama dengan 25. Ini cara cepatnya. Q. Oke, kita lihat clue-nya. Clue-nya adalah Q adalah bilangan yang habis dibagi 6. Habis dibagi 6 di antara 19 dan 29. Oke. 19 dan 29. Kita cari nilai yang bisa dibagi 6 di antara 19 sampai 29. Berarti 20 sampai 20, 21 sampai 28. Mana yang bisa habis dibagi 6? Nah, satu-satunya cuma 24. Karena kalau 28 itu ada sisanya, kan 6 kali 4 berarti 24. Satu-satunya yang bisa itu berarti 6 kali 5, 30. Nah, 30 tidak sampai. 30 tidak sampai kan? Dan di bawahnya itu 6 kali 3, 18. Nah, 18 itu di bawahnya dari 19. Berarti satu-satunya itu hanya 24. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari sini P itu lebih besar daripada Q. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin cukup untuk pembahasan kita kali ini. Selanjutnya, pada video selanjutnya kita akan kembali membahas mengenai perbandingan kuantitatif. Kita akan membahas beberapa soal lagi. Karena ini merupakan soal yang sering muncul atau bahkan selalu muncul pada tes CPNS, khususnya untuk tes CPNS TIU. Oke, saya Muhammad Syarif dan sampai jumpa.